Halo, perkenalkan. Oh my god. Wait. Oke. Halo, perkenalkan saya Kevin Arsbeldi Ganes Pereira dari UPJJ UPBJJ Samarinda dengan nomor induk mahasiswa 0434073335. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktik kedua dari mata kuliah MC 4301 ya, yaitu pemrograman berbasis desktop, tugas 2. Oke, langsung saja. Di sini kita bisa lihat kalian diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut, yaitu input data buku. Input data buku ini program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan. Statusnya apa? Tersedia atau dipinjam gitu ya. Dan masing-masing 4 buku ada fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Lalu ada yang kedua, yaitu fitur yang kedua, peminjaman buku, yaitu harus pengguna dapat meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat membeli banyak buku itu dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jadi misalkan mau pinjam 3 buku, mereka ketik buku satunya apa, buku B, buku C, dan sekiranya mereka cukup pinjam 3 buku aja, mereka ketik selesai dan akan selesai gitu. Jadi 3 buku yang akan mereka pinjam, dan statusnya nanti juga akan berubah menjadi dipinjam. Berikutnya adalah pengembalian buku. Program ini memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Jika dapat memasukkan judul buku, pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan. Buku akan diubah otomatis menjadi tersedia kembali. Dan jika buku tidak dalam daftar pinjaman, maka sistem akan meminta input ulang. Jadi misalkan kalau bukunya kita pinjam lagi, buku B yang dari sebelumnya sudah dipinjam, maka statusnya menjadi buku lain nanti ya. Dan kita diminta untuk memasukkan sistem input ulang ini ya, buku apa yang kita mau. Dan berikutnya adalah jika lebih dari 7 hari, maka menggunakan didenda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total buku akan ditampilkan, total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungan denda, terlambat 3 hari, dendanya dari 15.000, berarti 5.000 per hari ya. Lalu mencetak struk buku peminjaman yang berisi daftar buku yang dipinjam dari dikembalikan buku setelah terbukti. Jika ada keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Terus ada aplikasi yang keenam, yaitu manajemen data bukunya. Di sini di manajemen data buku ini kita bisa menambah bukunya, bisa mengubah informasi, jadi misalkan bukunya salah ketik atau gimana, ada informasi terbaru mengenai update bukunya ya, itu bisa kita ubah, dan ubah statusnya juga menjadi tersedia ya. Dan juga kita bisa menghapus bukunya. Benar-benar manajemen untuk jadi admin perpustakaannya. Dan berikutnya navigasi memungkinkan pengguna untuk kembali menu utama, jadi bisa dari menu utama mengubah atau menghapus buku. Sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jadi misalkan kita ubah judulnya, sistem akan bertanya apakah yakin ya atau tidak. Jika ya, maka akan berubah ya. Jika ada valid, jika input tidak valid, maka sistem akan meminta input ulang. Oke, langsung saja kita ke paket yang telah saya buat di sini. Bukan paket, source code program yang sudah saya buat. Ada yang pertama, ada 2, ada buku.java dan main.java. Di buku Java ini di kelas buku ini saya membuat untuk berdasarkan data buku, perlukan atribut yang digunakan untuk meliputi judul, penulis, kategori, dan kategorinya ya. Memiliki fitur untuk data buku, peminjaman, dan perhitungan denda, manajemen ini, dan juga ya begitulah, judul, penulis, kategori. Dan jika buku tersedia, dia dengan true ya. Terus yang ada juga kelas main. Nah, di kelas main ini di sini adalah bisa dibilang untuk segala program yang dijalankan ya, tempat kita ngodingnya utamanya ya. Di sini saya membuat untuk menggunakan struktur pengulangan while dan switch case agar bisa memilih fitur yang ingin dijalankan. Ya, seperti ini nih. Peminjaman tampilkan daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, manajemen buku, keluar, dan kembali dari menu. Dengan cara ketik enter. Jadi misalkan kita setelah ada tampilan menunya ya, kita ketik 1, nanti dia kita enter, maka akan menampilkan semua daftar buku yang ada. Berikutnya di sini ada tampilan buku
buku, pengembalian buku ya, ini segala macam. Dan juga nanti di bawah jika kita selesai menggunakan aplikasi yang ada di nomor 5 ya, kita pilih keluar, maka nanti akan timbul tulisan terima kasih telah menggunakan aplikasi. Dan juga di sini saya sudah memasukkan ya judul-judul bukunya apa saja, seperti yang petunjuk pengerjaannya tadi ya. Masing-masing dari kategori itu ada 4 buku ya minimal. Misalnya ini buku di bagian fiksi, ada bagian non fiksi, ada bagian teknologi, ada buku bagian teknologi, ada buku bagian ada kategori sejarah. Terus selanjutnya juga fitur menampilkan daftar buku ini menggunakan perulangan for untuk menampilkan semua buku yang disimpan dalam array. Hanya buku yang tidak null yang ditampilkan agar data tetap bersih. Jadi ya agar tampilannya rapi ya, menampilkan daftar bukunya nanti seperti ini nih, timbul ya, terus serius penulis dan kategorinya juga dan statusnya nanti juga bakal timbul. Lalu di fitur peminjaman buku, pengguna dapat melihat daftar buku lalu memilih buku berdasarkan judul. Saat peminjaman, program mengecek apakah buku tersedia. If jika bukunya ada, maka dia akan tersedia. Mana ya? Daftar buku ini bikin daftar buku. Klik selesai tadi ya. Jika ingin sesudah memasukkan judul, kita klik selesai. Judul bukunya kita masukkan judul bukunya, kita klik selesai. Dan jika statusnya tersedia, maka statusnya akan dipinjam. Dan wait. Oke, tadi maaf ya, ada sedikit gangguan. Oke. Kita lanjut ya. Jika buku kita tidak memasukkan judul buku yang salah, nanti statusnya buku tidak ditemukan. Terus, dan jika kita meminjam buku yang sudah dipinjam, maka nanti statusnya buku tidak tersedia dan kita harus memilih buku lain dan sistem akan melakukan perulangan. Atau kita disuruh input ulang, atau kita akan input judul ulang ya. Dan selanjutnya fitur pengembalian buku. Pengguna dapat mengembalikan buku dengan mengetik judul buku yang dipinjam. Jadi misalnya kita pinjam buku sejarah, kita ketik buku sejarah, itu judulnya, ketik judulnya, ketik judulnya. Dan jika terlambat atau lebih dari 7 hari, dan jika lebih dari 7 hari, if lebih dari 7 hari, maka akan didendakan 5.000 per harinya. Dan di struknya nanti akan timbul total denda. Dan jika mengembalikan bukunya tepat waktu, maka statusnya adalah tidak ada denda. Berikutnya yaitu mencetak struk. Di struk nanti ada struknya ya, di judul bukunya di sini ya. Struk buku, jenis bukunya apa ya, dan judulnya apa. Oke, berikutnya manajemen data bukunya. Nah, di sini kita akan bertindak sebagai admin ya. Jika ingin menambah judul, nih jika kita ingin mengubah buku, kita masukkan nomor buku yang ingin diubah misalkan buku nomor 17 kita ketik, nanti akan ya ada ini nih, nanti akan timbul judul barunya. Kita ketik judul barunya apa, penulis barunya apa, kategorinya apa, dan statusnya kita ketik tersedia jika memang bukunya tersedia di perpus ya. Dan nanti akan ditanya juga tuh apakah yakin ingin mengubah bukunya, ya atau tidak. Berikutnya ada bagian untuk menghapus buku. Kita ketik juga nomor buku apa yang mau dihapus. Jika ingin mau dihapus, maka akan keluar status atau pertanyaan seperti yakin untuk menghapus buku, ya atau tidak. Jika klik tidak, maka akan mengulang ya. Jika klik ya, maka buku akan berhasil dihapus. Jika kita klik ya, oke. Dan berikutnya kita langsung saja ke prakteknya ya. Oke, ini dia tampilannya ya. Seperti yang sudah kita lihat di awal tadi, itu ada tampilan daftar bukunya, ada menu utamanya, peminjaman, pengembalian, pinjam buku dan keluar. Untuk sekarang kita bakal ngecek apakah buku itu tersedia atau tidak.
Yang pertama kita ketik angka 1 untuk melihat status buku. Lihat daftarnya. Nah, di sini ada 16 buku ya. Yang sudah dimasukkan tadi, yang ada di sini nih, sudah dimasukkan semua ya. Ada 16 buku. Lalu kita ingin meminjam bukunya. Kita disuruh masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Contohnya di sini saya akan meminjam buku Atomic Habits, dan kita akan meminjam buku sejarah dunia. Dan hanya 2 buku itu ya. Misalkan sudah selesai dan cukup sekian 2 buku, kita ketik selesai, maka struknya akan timbul ini ya, Atomic Habits dan sejarah dunia. Lalu skenario berikutnya kita ingin mengembalikan bukunya. Judul buku yang dipinjam adalah sejarah dunia. Enter, kita ketik selesai. Maka akan timbul struk peminjaman mana struk pengembalian. Oh, peminjaman buku. Sorry salah. Kita pengembalian buku ya, nomor 3. Judul buku yang kita kembalikan tadi adalah sejarah dunia. Buku dalam daftar pinjaman sejarah dunia. Nah, ini dia. Berapa hari keterlambatannya? Misalkan tidak ada hari keterlambatannya, kita meminjamnya hanya 4 hari. Kita ketik 4, maka statusnya tidak ada denda. Kita ketik selesai dan timbul struknya, yaitu judul bukunya sejarah dunia. Nah, skenario berikutnya adalah kita lupa mengembalikan bukunya atau dengan sengaja tidak mengembalikan bukunya ya. Jadi denda, mungkin kita kelewatan 2 hari 3 hari ya, jadinya kita coba ya, ada buku Atomic Habits yang kita belum kembalikan. Kita kembalikan buku Atomic Habits, ada beberapa hari keterlambatan 15 hari, dendanya adalah 40.000. 15 hari ini yang sudah berapa hari ya gitu ya. Lalu ketik selesai. Suruh mengambil buku judul Atomic Habits. Lalu berikutnya, dan buku sudah dikembalikan. Kita kembali ketik daftar buku. Semua buku yang sudah dikembalikan tadi menjadi statusnya tersedia semua ya. Lalu kita akan mencoba menjalankan skenario sebagai admin, seorang manajemen bukunya ya. Kita ketik 4. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada tambah buku, ubah buku, dan menghapus buku. Skenario pertama, kita ingin menambah buku ya. Kita ingin menambah buku 1. Kita ketik 1. Judulnya Filosofi Literasi. Lalu diminta penulisnya siapa? Henry Manapwiring. Kategori bukunya apa? Itu adalah self improvement. Statusnya adalah menjadi buku berhasil ditambahkan. Lalu kita ingin menambah buku lagi, kita tambah lagi ya, satu ya. Judulnya adalah Naruto. Penulisnya adalah Masashi Kishimoto. Kategorinya adalah itu adalah buku komik. Buku berhasil ditambahkan. Judul Naruto, penulisnya Masashi Kishimoto, dan kategorinya adalah komik. Nah, lalu kita akan menjalankan skenario berikutnya, yaitu ada kesalahan ketik di judul Filosofi Teras tadi ya. Coba kita ketik nomor 1. Salah. Tambah buku lagi deh kalau gitu deh. Sudah terlanjur dulu sini soalnya. Tambah buku, misalkan buku apa ya? Oh, The Compass. Ini juga dari buku, ini juga bukunya Henry Manapwiring ya. Kategori juga, dia masih juga kategori improvement. Oke, The Compass juga sudah ditambahkan. Kita kembali ke menu utama, harusnya ketik nomor 4. Kita tampilkan daftar buku.
Nah, di sini sudah ada 3 judul buku yang sudah kita masukkan. Ada Filosofi Teras, Naruto, dan The Kompas. Nah, kita akan kembali ke skenario berikutnya tadi ya, yaitu manajemen buku. Buku ada yang salah ketik judulnya ya di inputan kita tadi. Ini bisa kita lihat di sini. Filosofi terasi, harusnya filosofi teras, karena harus salah ketik, dengan sengaja saya ketik ya untuk skenario ini. Jadi kita ubah buku. Kita masukkan nomor buku yang diubah. Filosofi terasi itu nomor 17. Kita sistem akan mengkonfirmasi apakah kita yakin yang dua, ketik ya. Judul barunya adalah Filosofi Teras. Tulis barunya tetap entry mana piring. Kategori tetap self improvement. Statusnya tersedia. Data buku berhasil diubah. Coba kita cek ya. Kita balik ke menu utama, kita pilih daftar buku. Judulnya berhasil diubah, jadi kembali Filosofi Teras. Lalu kita manajemen lagi. Kita ingin menghapus dua buku, yaitu buku Naruto dan The Kompas ya. Enggak, kita hapus satu buku aja, buku Naruto. Kita klik nomor 3 untuk hapus buku. Masukkan nomor buku yang ingin diubah. Karena buku komik Naruto di nomor 18. Kita ketik 18. Kita konfirmasi dengan ketik ya. Dan buku berhasil dihapus. Kita kembali ke menu utama. Kita lihat daftar bukunya. Sudah tidak ada. Naruto sudah berhasil terhapus karena itu kategorinya komik ya. Walaupun itu juga buku, tapi dia buku komik. Dan ya, jika kita sudah selesai, kiranya semua sudah selesai ya, kita ketik nomor 5 untuk keluar. Maka terima kasih telah menggunakan aplikasi. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Jika ketik nomor 5 ya. Baik, itu saja mungkin dari saya ya. Untuk tugas 2 ini, yaitu tugas dari pemrograman berbasis desktop MC4301. Saya Kevin Harspeldi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam apapun Anda menonton video ini. Terima kasih.